Bicara soal karut-marut tata niaga LPG 3 kg yang masih belum bisa diperbaiki. Bagaimana jalan tengahnya supaya kaum miskin yang sebenarnya berhak tidak dirugikan? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Energi Watch, Dimas Arangga Radiandra. Halo Mas Dey, apa kabar? Iya, Mbak Paskalis, kabar baik nih, alhamdulillah. Oke, ini kita ngobrolin soal LPG ya Mas. Kayaknya nih topiknya akan selalu sama, soal tata niaga yang masih berantakan. Pekan lalu ada RDP, ada ESDM juga. Nah, DPR tuh sempat meminta kalau harganya nih harusnya diturunin nih dari yang sekarang dijual. Realistis nggak sih sebenarnya? Singkatnya saya nggak menganggap itu realistis ya Mbak Paskalis, karena memang, kondisi kita juga saat ini over kuota subsidi yang diberikan, terlebih juga disparitas harga antara LPG subsidi dan non subsidi ini begitu tinggi. Sehingga banyak hal-hal yang memang, terjadi ya, apa namanya, tidak sesuai target penerimanya dan lain-lain. Sebenarnya tadi menarik juga Mbak Paskalis ngebahas masalah ini ya, siapa sih yang sebenarnya layak untuk mendapatkan, subsidi LPG 3 kilogram. Ini yang sebenarnya sedang sedang apa ya, diatur di Kepmen ESDM nomor 37 tahun 2023 mengenai petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu supaya lebih tepat sasaran. Mungkin seperti itu ya. Mhm. Ini memang pertanyaan besar ya, siapa sih yang sebenarnya berhak gitu? Karena kan tadi ada disparitas harga, orang akhirnya migrasi dari yang harusnya tidak menikmati karena lebih murah jauh sekali dibanding beli yang 12 kilogram, ya mending beli 4 tabung 3 kilogram gitu. Tapi kalau tadi ada usaha untuk mau ngatur pembelian ini supaya nggak salah sasaran. Cara apa yang menurut Mas Dey ini efektif begitu supaya memang benar-benar nanti datanya mereka yang harusnya menerima adalah penerimanya? Mhm. Iya, ini menarik mengenai siapa ya. Ini diatur golongan rumah tangga, misalnya kita akan atur, dengan skema yang memang rencananya mau dilaksanakan menggunakan KTP dan KK, menurut saya ini sangatlah tepat dibandingkan menggunakan metode yang lain ya, seperti mungkin saat Pertamina menggunakan aplikasi ataupun QR code. Karena kita lihat jaringan distribusi LPG 3 kilogram ini kan dari penyalur, subpenyalur, bahkan sampai ke toko kelontong. Dan juga, saya melihat penggunaan gas LPG 3 kilogram ini juga, tidak terlalu jauh ya radius penggunaan antara rumah dan juga, tempat pembelian. Sehingga untuk seharusnya data lokal, itu juga sudah cukup untuk mengetahui siapa sebenarnya yang tepat untuk mendapatkan subsidi gas LPG 3 kilogram. Oke, saya belum kebayang karena ini kan kita belinya bisa ke pengecer begitu ya, untuk gas 3 kilogram ini. Jadi nanti bagaimana, efektifnya? Kalau pakai KTP dia bisa saja sebenarnya, pencatatannya kan kita tahu ya Indonesia soal pencatatan data ini tuh masih berantakan gitu. Gimana caranya supaya memang yakin KTP ini datanya benar, KTP ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang? Iya, tentunya dengan menggunakan integrasi data P3E ya, untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi perlu diintegrasikan, tentunya masyarakat yang memang merasa, merupakan orang yang tepat untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kilogram mendaftarkan diri terlebih dahulu. Lalu setelah itu, ini kan butuh proses ya, panjang sekali prosesnya. Ini sehingga diperlukan pendataan dulu, makanya kami melihat bagaimana pemerintah rencananya mengimplementasikan pembatasan itu di 1 Januari 2024. Mmm. Saya kira dalam waktu 6 bulan, lebih ini bisa digunakan untuk verifikasi data dan juga integrasi data. Masa kita tidak punya ini ya, sebenarnya kalau secara teknis harusnya kita sudah punya siapakah target memang, subsidi LPG 3 kilogram, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Dan ini juga sudah diatur kan targetnya di, Perpres nomor 104 tahun 2007, yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan juga petani sasaran. Mmm. Data-data itu yang memang perlu diintegrasikan. Kalau misalnya memang mensasar rumah tangga miskin dan rentan, berarti itu juga perlu ditambahkan ya, berarti perlu ditambahkan petani, nelayan, dan juga usaha mikro yang memang layak untuk menerima subsidi tersebut. Tentunya dalam implementasi pasti tidak mudah ya. Ya. Ini diperlukan juga, mulai dari, penyediaan stok hingga ke pengawasan. Karena yang paling sulit itu justru di lapangan adalah pengawasan hingga ke pengecer-pengecer terkecil, khususnya di warung-warung, seperti itu. Dan juga menurut saya pembatasan jumlah tahunan atau bulanan bagi,
masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kilogram. Oke, pembatasan tahunan yang artinya adalah? Adanya kuota, jadi kita Hmm, punya limit kuota yang lebih pasti dibandingkan saat ini. Pasti ada over kuota, akhirnya pemerintah menambah lagi subsidi, atau mungkin ada beberapa daerah, beberapa Pemda yang bahkan sampai menaikkan harga eceran tertingginya. oke, itu yang juga harus diatur. Tapi kalau opsi lain nih misalnya LPG gas 3 kilogram ini dihapus saja, lalu diganti dalam bentuk subsidi lain, itu opsi yang efektifkah atau masih menjadi opsi yang seharusnya tidak dilakukan? Saya melihat opsi ini harusnya bisa berjalan ya, mulai dari penyesuaian harga. Tadi sudah dibahas juga 15 tahun dari 2007 tidak ada perubahan harga. Ini seharusnya secara gradual, secara perlahan disesuaikan harganya. Kalau enggak, pasti kebutuhan pasti akan semakin meningkat, penyalahgunaan makin pesat, dan beban subsidi ini juga semakin tinggi. Mhm. Kenapa saya bilang ini bisa secara perlahan mulai disesuaikan subsidinya? Pertama, kita perlu diversifikasi. Kita perlu ingat di tahun 2007 saat konversi dari minyak tanah ke LPG, itu permasalahannya adalah beban negara terlalu berat untuk subsidi minyak tanah sehingga digantikan oleh LPG. Jangan sampai kita mengulang hal yang sama, bingung lagi Hmm. ini Mbak Paskalis, bagaimana menggantikan LPG kepada bahan bakar yang lebih rendah nilai subsidinya, dan hanya bergantung pada satu jenis. Maksudnya kami di Energy Watch berharap diversifikasi penggunaan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya saat ini kita perlu mempercepat instalasi jaringan gas kota, lalu juga konversi dari kompor gas menjadi kompor listrik atau Mhm. induksi, bahkan juga ada kompor surya. Jadi jangan hanya konversi ini lagi ada momentumnya, Mhm. namun jangan sampai salah langkah lagi. Saya pikir waktu 15 tahun itu waktu yang cukup ya untuk merencanakan bagaimana beban subsidi ini setiap tahunnya tidak menjadi bertambah terus. Ya. Bagaimana merencanakan diversifikasi penggunaan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, seperti itu, Mbak. Bertambah dan terus membengkak ya karena kuotanya terus bertambah. Ini satu pertanyaan terakhir Mas Dey. Yes. Kira-kira kalau ada perubahan harga yang paling masuk akal sekarang berapa sih? Dari 12.000 sesuai regulasi, penambahannya yang mungkin tidak terlalu mencederai kaum miskin tapi juga tidak bisa baik ke anggaran, kira-kira berapa Mas? Ini perlu disesuaikan juga ya, Mbak Paskalis. Kita nggak bisa memukul satu harga sama semua, tapi kita perlu sesuaikan sama yang lain juga seperti Jargas. Mungkin keekonomiannya di harga dasarnya itu di sekitaran, kalau Jargas kan di 10 ribuan ya Hmm, yang APBN. Mungkin ini di harga kenaikan 20% oke. itu udah terlalu tinggi. Mungkin di bawah 20% perlahan subsidi ini dialihkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas, konversi Hmm. kepada kompor listrik, dan lain-lain. Jadi memang alokasi subsidinya itu dipergunakan untuk mendukung diversifikasi energi kebutuhan rumah tangga. Oke, jadi memang ini semua jalannya harus bergerak dengan cepat karena sudah terlalu lama tadi 15 tahun soal harga, soal diversifikasi itu yang menjadi poin pada pagi hari ini. Mas Daima terima kasih sudah berbagi pandangan pada hari ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu, sehat selalu Mas.